Ini yang keenam, wamra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha, wanita yang tidur di malam hari. Ibu-ibu tidur nggak? Nah loh, wanita yang tidur di malam hari, yang suaminya ngambek sama istrinya. Ada nggak sih ibu lagi tidur lakinya ngambek? Ada nggak? Yang mana? Tunjukin orang yang saya pengen tahu. Ditoel-toel, narik selimut, toel ngerapetin selimut. Pernah nggak pengalaman begitu? Pernah semua. Ya kalau sekali dua kali capek maklum bu. Kalau capek maklum. Cuman kalau keseringan jangan. Istri yang keseringan nolak ajakan suaminya bisa-bisa nggak diterima sholatnya. Makanya kalau istri yang langsung melumah begitu diajak, masuk surganya cepet banget. Apalagi ibu-ibu yang rajin dandan buat suaminya. Bu harus rajin dandan ya bu. Ini ibu-ibu ini sering kebalik, pengawasan bedakan, ke pasar lipstikan, arisan minyak wangian, ketiban tidur sama lakinya bau balsem, campur autan lagi ya. Bu ya kalau lagi servis sama suami itu bu dikasih yang terbaik, walaupun bukan jenengan bopeng. Kalau dandan nggak kelihatan bopengnya. Beliin skincare yang mahal-mahal tuh nggak apa-apa. Apa mana wayah malam Jum'ah ini, malam apa ini? Nah malam besok. Persiapan ini pas betul ngajinya. Besok malam jangan lupa ya. Bapak-bapak pulang ke Duren, jreng jeng, teng teng teng, ngode pak Munaro, Bang Oci pulang, prepet 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 prepet. Ibu-ibu di kode kayak gitu langsung nyaut, langsung nyambung, masuk kamar, tinggalkan TV, biarkan anak sibuk sendiri, dandan yang cantik, bedak sekotak habisin gak apa-apa, minyak wangi lulur ke seluruh tubuh, pakai celana pendek, rok mini kalau bisa. Iya dong, boleh kalau dalam kamar, depan saya nggak boleh. Nggak kelambi sing lekton sing keleek ketoan, tapi jangan lupa dicukur. Ini bulu kelek tumbuh sembarangan, lama kepanjangan, mana ketombian lagi, campur kemeringan, ijai bajai najong teralala yang wangi. Begitu suami masuk kamar, harus praktek nih. Suami masuk kamar ya bu, ingat caranya, kaki kanan sejajar dengan badan. Diingat dong, kaki kanan sejajar dengan badan, kaki kiri ke depan, tumit diangkat, nah, tangan begini, begini tangannya, diingat loh, gini, dagunya diangkat, matanya mendelik, persis Meriam Bellina. Iya dong, itu masuk surga istri yang kayak gitu, istri yang servis kepada suaminya. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini sering sembarangan. Tidur suami pakai daster, mana-mana gue daster, mending dasternya bener, daster yang habis masak itu loh, ngulek sambal terasi, nggak cuci tangan di kual-kual aja di baju. Malam dibawa tidur, suami lagi ngedeket kok bawa terasi. Kalian ketiban ngeliat bininya, matanya udah belean, hidungnya upilan, giginya jigongan, ngiler pula. Makanya rumput tetangga lebih hijau. Makanya sebangsaran buat bapak-bapak, agar rumput tetangga tidak lebih hijau, dandani istri sendiri. Insya Allah. Tepuk tangan dulu. Kalau kata orang di media sosial apa? Ingin istrimu taat, ajarin. Ingin istrimu baik, contohin. Ingin istrimu tenang, nafkahin, cukupin. Ingin istrimu cantik, modalin.
banget ini. Iya dong Pak, sekali-kali disuruh pedicure, manicure ya. Sekali-kali didempul nih wajah, ya apa disetrika gitu ya. Atau suntik vitamin kan begitu, biar gak gosong-gosong amat lah. Karena kadang kalau sini gosong-gosong ya udah geruduk dikasih bedak tuh malah kayak kurapan soalnya. Makanya harus didandan biar rumput tetangga tidak lebih hijau. Karena memang gini juga sih, suami-suami punya kewajiban mencukupi istri dan menggembirakan suasana hati istri. Mengapa istri Nabi selalu cantik? Karena Nabi selalu menggembirakannya. Kata Nabi kepada Sayyidah Sofiyah, jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Kayak ibu-ibu ini dari jauh tampak cantik, dari dekat gemek ya. Enggak cantik juga. Kalau manggil Aisyah apa ya? Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai irang. Kadang-kadang ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan, pakai seragam udah pada pink kayak gitu kan. Kayak Bu Ustazah Nurul kan pink, kerudung pink, baju pink, androk pink, daleman pink. Kok tahu? Kaos kaki pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi ya, blush onnya pink. Begitu lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau mana ya? Tega bapak-bapak ini, terlalu jujur sama istrinya. 6, 7 sekarang yang tidak diterima sholatnya adalah wamra'atun hurratun tusalli bi ghairi himar, wanita merdeka yang sholatnya tidak pakai kerudung. Tak tanya, ibu-ibu kalau sholat pakai kerudung nggak? Ya iyalah, pakai telepon malahan. Maksudnya begini, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau budak sahaya boleh dadanya tidak tertutup, tapi di hadapan Allah ya, maaf sekali lagi, dadanya kelihatan bagi budak sahaya wanita sah sholatnya. Tapi bagi wanita merdeka dikatakan himar, penutup kepala sampai ke dada. Makanya kita agar lebih aman pakai telepung. Makanya sholat orang Indonesia paling aman. Selain pakai baju, pakai telepung juga. Ada yang nanya, Ustaz, kalau sholat pakai telepung doang, nggak pakai dalaman, sah nggak? Kok yang kayak gitu ditanyain ke saya jadi ngebayangin loh ya. Pertanyaan kayak gitu tuh. Yang penting nutup aurat, telepungnya nggak transparan, sah sholatnya. Kalau transparannya nggak boleh lah, auratnya terbuka. Namun saya coba saran sama ibu-ibu di luar rumah juga, tutup auratnya. Insya Allah. Baik, yang ke-8 sekarang. Yang tidak diterima sholatnya adalah wa'akilur riba, rentenir, pemakan riba. Pemakan riba itu rentenir Bapak Ibu. Untuk kalimatnya akil. Akil itu yang makan, yang dapat untung. Rentenirnya. Kalau yang minjem itu di kafarat duluan. Maka rata-rata orang yang minjem rentenir itu gak berkah, pasti bangkrut. Makanya saya sarankan kalau jenengan hari ini masih punya hutang ke rentenir, segera lunasin dan jangan pernah minjem lagi, karena dicabut keberkahannya. Ingat, bukan bank ya, bank tidak riba Pak. Saya menganut madhab Syekh Ramadan Al-Buti, bank tidak riba selama bank itu bank yang diakui pemerintah. Kalau bank pelecit nggak diakui. Kan sekarang banyak koperasi, kedoknya koperasi tapi bank pelecit. Akhirnya bukan koperasi tapi kuperasi. Jadi bukan koperasi tapi kuperasi.
Nah itu jangan. Kalau ke bank murni monggo kerso, karena zaman Nabi belum ada bank. Makanya kalau ada yang mengharam-haramkan bank, Bapak Ibu, itu gak pada tempatnya. Ya kalau orang mengharamkan bank, gak boleh nabung, nggak boleh di jalan raya, PNS harus berhenti. Karena apa? Semua PNS gajinya pakai bank. Masuk jalan tol nggak boleh, karena pakai kartu bank. Jalan tol dibayar juga pakai duit bank. Jadi perbankan boleh. Kita jangan ikut-ikutan kaum Wahabi yang mengharam-haramkan bank. Ujung-ujungnya mereka repot sendiri. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-9 sekarang, yang tidak diterima sholatnya adalah wa imamun jair, pemerintah yang korupsi, ngambil hak orang lain, ngambil uang rakyat. Saya juga prihatin zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ngapa ya rata-rata yang ditangkap KPK itu yang Islam udah naik haji semua? Berarti ada masalah antara ibadahnya dengan konsistensinya. Artinya ndak istiqomah, bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak, pengajiannya rajin, ngerumpinya juga rajin, puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut, hajinya haji tomat, berangkat tobat pulang rumah, sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jodong. Ini zaman kita, dan saya perlu ingatkan betapa banyak pejabat itu korupsi. Itu gara-gara istrinya, gara-gara istrinya. Suaminya jadi pejabat, bini ngomong, papa kan pejabat sih, kok kita belum ganti mobil? Tadi mama arisan loh pak, mobil kita yang paling jelek. Udah mulai ngomporin laki, papa baru ngejabat, untuk beli mobil nggak ada duitnya, kita masih punya cicilan rumah, cicilan mobil, nggak mungkin kita ganti mobil lagi. Istrinya monyong, dasar pejabat goblok. Masuk kamar, kunci pintu, papa jangan tidur sama mama malam ini. Mulai suami masuk angin pak, mau kerokan nggak ada yang ngerokin. Besok berangkat ke kantor ngantuk, ada yang banting uang 100 juta. Keinget bini monyong di rumah. Daripada bini ngambek terus, bawa pulang, kasih ke istri, besumringah bininya, papa memang hebat. Ayo pak masuk kamar, mama langsung kasih. Betapa banyak pejabat jadi terjebak berbuat korupsi hanya gara-gara godaan istrinya.